Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini ya. Ini materi ini agak-agak lumayan berat lah menurut gue. Kalau lu nggak suka ya boleh di skip lah, boleh jangan ditonton. Karena gue pengen bikin materi ini nih khusus buat anak cucu gue. Jadi nantinya kedepannya itu dia itu tuh ada pedoman bahwa beragama itu mesti pakai akal, mesti pakai rasio, dan mesti masuk ke dalam hati, ke dalam kalbu. Jadi beragama cuma ngandelin akal doang itu kayak ini ya, robot. Tapi kalau beragama mengandalkan perasaan ya kayak zombie gitu, kayak hantu gitu. Jadi kalau kita pengen jadi manusia ya harus beragama tuh pakai akal dan pakai perasaan. Gini. Oke, gue bikin judul ini nih antara Aba Guru Sekumpul, Sokrates dan Nur Rasulullah. Gitu ya. Dan Rasulullah. Kenapa gue ngambil judul ekstrim banget ya? Sokrates itu kan bapak filsuf sedunia ya. Jadi dia itu hidup kalau nggak salah 469 sebelum Masehi, terus meninggalnya tahun 399 sebelum Masehi. Dia meninggalnya itu dibunuh. Meninggalnya itu dihukum mati, ya kan? Waktu itu dia mau ditolongin sama temennya ya. Udah kita kabur aja gitu. Enggak, gue patuh dengan aturan main. Gue patuh dengan undang-undang yang kontrak gue di Athena ini. Satu. Terus kedua, Sokrates ini orang yang juhud ya. Zaman dulu tuh udah juhud. Jadi dia tuh kalau kemana-mana tuh telanjang kaki, pakai baju yang biasa aja, yang itu segala macam. Tapi ini orang ini bijaksana gitu. Bener-bener filosofos sih. Filos kan artinya cinta, sopos itu kebijaksanaan ya. Cinta dengan kebijaksanaan lah. Masa hidupnya itu banyak tuh kata-kata dia tuh yang jadi pegangan filsuf-filsuf di dunia ini yang sekarang. Gue juga kenal Sokrates itu dari bukunya Fahrudin Faiz ini ya. Jadi bener-bener kok gini, apa yang ada di hadis kok udah duluan dikerjain sama Sokrates. Itu yang bikin gue tuh bingung. Apakah Rasulullah itu ngebaca bukunya Sokrates apa gimana? Sedangkan Rasulullah itu umiyin, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis gitu loh. Kok kata-katanya Sokrates itu tuh equal banget sama hadis-hadis yang dikasih sama Rasulullah. Contohnya gini nih, waktu ada orang nih temannya Sokrates nih datang nih ke tempat Sokrates nih pengen ngegibahin anak muridnya. Sokrates nanya sama dia, sekarang sebelum lu ngomong gue pengen uji lu dengan tiga masalah, uji kebenaran, uji kebaikan, dan uji manfaat. Nah, lu udah yakin belum ini berita bener? Belum, gue denger dari orang. Oh berarti ini uji kebenaran ini gagal. Terus kedua uji kebaikan. Lu yakin nggak dengan lu nyebarin berita ini nih ada kebaikan buat gue? Belum tentu juga. Oh berarti ini gagal. Terus uji kemanfaatan. Lu yakin nggak dengan lu cerita kayak begini nih bakal ada manfaat buat gue, kata Sokrates. Nggak juga sih. Ya udah mendingan lu nggak usah cerita gitu kan. Sampai dia di akhir meninggalnya itu Sokrates itu ngomong sama anak buahnya tuh. Kita masih punya utang ayam, tolong bayar ke dia gitu. Itu kan equal banget sama perintah Nabi ya. Kalau kita mau meninggal tuh kalau bisa tuh kita jangan punya utang gitu loh. Sokrates tuh pernah ngomong keberanian itu harus mengandung pengetahuan antara yang baik dan yang buruk. Dan selalu keberanian itu ditentukan oleh pertempuran dan peperangan gitu. Jadi banyak lah kata-katanya Sokrates itu. Dan hidupnya Sokrates itu banyak dicela ya. Satu, dia itu tuh makannya sedikit. Tanya sama teman-temannya, tes kenapa lu makannya sedikit? Ya gue hidup makan buat hidup, bukan hidup buat makan. Terus dia jarang ngobrol ya, jarang ngomong. Tes kenapa sih lu jarang ngomong? Gue punya kuping dua, lidah cuma satu. Jadi hidup gue tuh harus banyak mendengar daripada berbicara gitu. Kayak gitu-gitulah. Terus dia juga jarang tidur ya gitu. Equal banget sama kata-katanya Aba Guru Sekumpul. Kalau kita pengen pinter, kita pengen dibukain ilmu-ilmu di dada kita nih, kita harus satu, jarang ngomong, jarang makan, sama jarang tidur. Itu kata-kata Aba Guru Sekumpul gitu. Jadi intinya kayak gini,
Abah Guru Sekumpul itu kan ngejelasin yang namanya Nur Rasulullah ya. Jadi ngejelasin masalah penciptaan. Jadi Allah itu yang pertama diciptain itu adalah Nur Rasulullah. Dari Nur Rasulullah itu terpecah menjadi dua, alam spiritual dan alam material gitu. Alam spiritual itu terciptalah ruh. Ini ruh kita nih diciptain dari ruhnya Rasulullah. Di alam material itu dari Nur Rasulullah itu pertama diciptain itu api, yang akhirnya itu menciptakan iblis. Kedua, dari api itu diciptakanlah udara. Dari udara itu diciptakanlah air. Dari air itu baru diciptakan tanah. Makanya iblis itu tuh songong waktu itu. Kan gue lebih tinggi nih kastanya nih. Gue diciptain dari api. Kenapa gue mesti sujud sama Adam yang diciptain dari tanah? Tapi iblis itu bego. Dia nggak tahu yang ngegerakin tanah itu ruhnya itu ya diciptain langsung dari nurnya Rasulullah yang menciptakan iblis itu sendiri. Makanya gini ya, secara logika gue ya, misalnya lu kena santet, kena apa, gangguan setan apa segala macam, itu gampang obatnya, tinggal sholawat doang. Api itu nggak mungkin berani sama nur Rasulullah. Kita tinggal sholawat aja, simpel itu sebenarnya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kita nggak usah takut lagi sama santet, sama jin apa segala macam. Kita tinggal sholawat doang gitu. Jadi gini ya, semua ilmu, semua cinta, semua kebaikan yang baik-baik itu diciptakan dari nurnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu di maulid-maulid yang sering Abah Guru bawain tuh, maulid Adi Bayi apa segala macam, dia bilang aku adalah nabi yang pertama diciptakan, tapi nabi yang terakhir diutus. Apakah Sokrates itu nabi? Wallahu alam bisawab, iya kan? Apakah Sokrates? Tapi di Sokrates itu ada ilmu, ada kebaikan. Dan di Sokrates itu yakin gue itu ada nur Rasulullah di situ gitu loh. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu nur Rasulullah tuh ada. Kenapa sih orang-orang itu memframing Abah Guru itu wali itu sakti, bisa terbang, bisa ngebelah diri jadi tiga apa segala macam. Itu kan yang bikin Abah Guru tuh bisa dicela sama orang-orang itu. Abah Guru tuh bisa dihina gitu. Kenapa enggak orang-orang itu mempromosikan, bukan mempromosikan nih. Kenapa nggak takzim tuh sama ilmu-ilmunya Abah Guru Sekumpul yang bilang kita ini kalau hidup di dunia ini harus husnuzon sama orang lain dan sujon sama diri sendiri, karena di diri kita itu adalah makhluk yang paling jahat, kita harus ngendaliin. Dan banyak lagi kata-kata mutiaranya Abah Guru Sekumpul gitu. Di akhir zaman ini kalau bisa jangan keluar, kalau bisa di akhir zaman itu banyak baca Quran, banyak sholawat apa segala macam, berholwat sendirian ini itu apa segala macam. Terus kalau kita pengen punya anak soleh, kita ngedidik anak kita tuh dari kita sebelum nikah. Banyaklah kata-kata mutiara Abah Guru. Dan Abah Guru Sekumpul itu mengenalkan satu-satunya orang yang disuruh mengenalkan Nur Rasulullah ini gitu. Yang di hadisnya itu, waktu hadisnya Jabir itu kan banyak yang mendoifkan tuh hadis ya. Tapi Abah Guru Sekumpul itu menjelaskan dengan keren. Dan diituin dengan ini. Terus gini. Dan di dunia Islam itu nggak anti yang namanya sama sains, nggak anti yang sama yang namanya itu ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmu pengetahuan itu sumbernya Al-Quran. Bang, kalau gitu ya, gini ya, dari tahun jebot, dari tahun Al-Quran itu didownload ke dadanya Rasulullah, sampai sekarang, itu nggak pernah ada yang namanya perubahan. Begitu aja, baku, itu kalamullah, dan Allah sendiri yang, ya, makanya Stephen Hawking itu nggak percaya adanya Tuhan, karena dia belum memperdalam itu. Kata Gus Poteng gini, semua ilmu, semua hukum alam, sebab akibat, hukum gravitasi, tarikan bumi, ini apa, gravitasi bulan lah, inilah, hukum gesekan lah, hukum momentum lah, kalkulus, matematika, apa segala macam, itu sunatullah, dan itu nggak bisa dilawan. Dan itu hukum Allah. Ya kalau kita pengen hidup di dunia sesuai dengan aturan menalui, kita ikutin yang namanya itu sunatullah. Jadi ilmu apapun itu sunatullah. Jadi al-alimu warasatul anbiya itu bukan alim masalah agama doang, alim masalah sains, masalah pengetahuan. Makanya kalau menurut gue tuh penemu orang-orang luar itu tuh lebih ulama daripada ulama gitu. Dialah yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Contohnya ya, waktu dulu tuh ada yang namanya Dr. Kate Elmore ya. Dia itu nemuin masalah embrio, penciptaan embrio. Wah, dia udah ini. Ada orang Arab ngomong, "Lah itu mah udah ditulis di Al-Quran, mor." Dia nggak percaya kan. Akhirnya diteliti lagi, bener ada.
Ternyata penelitian dia sama Al-Quran itu sama, similar. Dia kaget, nggak mungkin lah 1400 tahun yang lalu tuh ada orang nggak bisa baca, nggak bisa apa-apa segala macam, punya mikroskop elektron. Ini pasti ini bukan orang sembarangan. Akhirnya dia percaya sama Al-Quran, akhirnya dia mengimani Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Terus ada lagi Dr. Maurice Buckley yang nemuin jasad Firaun gitu kan. Biasanya ini orang nih kalau udah nyemplung di laut nih, udah mayatnya tuh bengkak, ngambang dimakan sama ikan cucut lah, ikan paus apa segala macam, hilang gitu. Kok kenapa Firaun ini nggak hilang? Kenapa? Dan emang di dalam muminya Firaun tuh banyak garam nih, harusnya kan hancur ya gitu. Akhirnya Dr. Morris itu dibilangin, di Al-Qurannya kan udah ada, aku awetkan untuk jadi pelajaran bangsa gitu. Jadi Al-Quran itu sebenarnya banyak cerita buat masuk ke alam conscious mind manusia ya. Tapi ceritanya itu terbukti secara faktual, ada, bukan halu, bukan kayak gerombolan Mbak Alawi itu yang cerita halu tapi nggak ada kenyataannya di alam faktual gitu. Kayak nurunin rantai emas, maman kacang, apalah segala macem lah gitu. Bahkan yang lebih gila lagi ada yang bisa memadamkan neraka jahanam ya kan? Ya kalau neraka jahanam padam ya dunia rusak lah. Orang pada ngapain aja, gue tinggal merkosa janda apa segala macem. Entah kalau misalnya mau dijeleget, wah lu nggak takut sama neraka? Neraka udah padam, udah dipadamin nih gitu, nggak masuk di otak gitu, nggak masuk di akal sehat gitu loh. Jadi emang kalau kita pengen bener-bener sayang nih sama Abah Guru Sekumpul, dan Abah Guru Sekumpul juga banyak yang ngabarin bahwa dia itu wali terbesar, dan wali itu tuh logis sih, wali itu tuh bener-bener tuh cinta sama yang namanya ilmu pengetahuan gitu loh. Bukan wali itu kan di framing sama orang Belanda, Wali Songo itu wah nanam telur, ntar telurnya jadi emas lah apa segala macam, itu kan cuma cerita doang. Aslinya Wali Songo ya berjuang sama kayak begini gitu loh. Ada ketidakbeneran, ada kejanggalan apa segala macam ya dilawan gitu sama Wali Songo itu. Gue bilang nih agak-agak berat ya ini. Jadi gini loh. Kenapa gue cinta banget sama Abah Guru Sekumpul? Gue cinta dengan pemikirannya Abah Guru Sekumpul yang mind blowing banget, yang bener-bener gila nih. Kalau kita pengen bener-bener cinta sama Rasulullah, kita mesti cinta sama umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu siapa? Semuanya umatnya Rasulullah. Ya gunung, binatang, manusia. Mau yang manusia itu agamanya sama, mau yang manusia yang beda, tetap aja itu umatnya Rasulullah. Kita mesti sayang, kita mesti apa segala macam. Jadi kalau ada orang yang pengen ngancurin tatanan, bikin umat Rasulullah sedih, kita mesti lawan gitu loh. Gue begini karena gue megang konsep itu gitu loh. Ini orang nih kalau misalnya didiemin lagi, kerusakan-kerusakan yang ditimbulin tuh bakalan banyak. Makanya gue kayak begini. Terus banyak yang bilang, wah lu dibayar lu. Ya Allah, duit gue mau udah banyak, serius. Gue nggak perlu lagi terkenal gitu. Malah terkenal malah ntar bikin ribet. Gue ntar nggak bisa kemana-mana. Ntar ketemu, Bang Jaini sama Jaini gitu. Cuman karena gue cinta sama Abah Guru Sekumpul, gue diajarin sama Gus Puat, gue gini ya, gue nggak ada ini ilmu yang sedikit ini ya gue bagiin lah buat anak cucu gue biar kagak tersesat, biar ntar dia nggak radikal lagi, biar ntar dia nggak mandang manusia tuh mesti dibunuh lah, ini mesti nggak bener lah, ini begini lah, maksiat lah begini lah gitu. Jadi emang semuanya satu ya. Waktu malaikat komplain sama Allah, waktu Allah pengen menciptakan manusia, malaikat ngomong, ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk lagi yang akan jadi apa? Yang doyan perang, yang ini apa segala macam. Kata Allah, ya diam lu kan nggak tahu apa-apa. Gitu. Kayaknya tugas kita nih untuk mencegah tuh yang namanya peperangan lah, apalah segala macam gini. Intinya semua manusia itu berhak lah hidup nikmat, dihargain, damai, sentosa, sejahtera gitu aja ya. Makanya buat para muhibinnya Abah Guru Sekumpul, cintailah pemikirannya Abah gitu. Cintailah kalam-kalamnya Abah. Abah ngajarin kita sama Ahlul Bait nih mesti kayak begini. Abah udah nyontoin kan, kalau kita bener-bener ketemu Ahlul Bait, ya perilaku kita mesti kayak Abah memperlakukan Ahlul Bait gitu. Masalahnya kan sekarang Ahlul Bait itu udah yang Ahlul Bait itu tuh kagak bener gitu loh. Ternyata dia bukan Ahlul Bait, cuma ngaku-ngaku doang ya.
Kan fakta udah ada, tes DNA udah ada, 6 orang Indonesia tes DNA semua haplogrupnya sama, G semua. Karena kromosomnya itu, jalur paternal itu dipertahankan baik-baik sama dia, salah sendiri dia gitu loh. Nah kayak gitu ya. Makanya sekarang nih udah ada nih alul bait yang asli dari jalurnya banyak lah. Jadi pokoknya alul bait itu banyak ya. Ya misalnya kita tahu ada keturunannya Rasulullah, kan kata Mbak Maimun begitu ya. Perahu Nabi Nuh itu tuh ya ahlul baitnya Rasulullah. Ya kita mesti ngikut ahlul baitnya Rasulullah kalau kita mau selamat. Ahlul baitnya yang asli, bukan yang KW, bukan yang kaleng-kaleng. Udah ada sign menunjukkan ini ahlul bait bukan ahlul bait. Ini keturunannya haplogrup B, malah orang yang paling berbahaya. Malah sama Zionis, sama Yahudi Askenazi apa segala macam itu. Masih kita mesti terus-terusan percaya gitu. Makanya dengan cinta gue sama Abah Guru Sekumpul, kata-kata Abah Guru Sekumpul tuh gue hidupin semuanya di dalam gue berperilaku gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, hukum pikirnya Abah Guru Sekumpul aja. Ya minimal dari yang kecil aja, kalau makan kita bayar dulu baru kita makan. Sampai segitu ya gue ikutin. Kalau gue lupa, oh iya gue lupa ya, berarti gue nggak sayang sama Abah Guru Sekumpul gitu ya. Dari yang kecil-kecil aja yang betul. Makanya gini, cinta gue sama Abah Guru Sekumpul, gue cinta dengan pemikirannya beliau, gue cinta dengan ilmunya beliau. Makanya kayak Abah Guru Sekumpul kan cerita masalah yang digoreng sama orang-orang itu ya, Abah Guru segini gini. Kalau menurut husnuzon gue, prasangka baik gue, Abah Guru Sekumpul emang disuruh sama Rasulullah buat kayak begitu. Biar apa? Biar Abah Guru Sekumpul tuh terkenal. Ntar yang demen sama Abah Guru Sekumpul, yang benci sama Abah Guru Sekumpul pasti komentarin masalah itu. Nah dari masalah itu baru ntar orang bisa kenal sama Abah Guru Sekumpul secara bener-bener, secara zahir dan batin. Dan Abah Guru Sekumpul juga pernah ngomong begini, aku itu hidup terus di hati para pecintaku gitu. Kayaknya Abah Guru Sekumpul itu ruhnya itu universal ya. Kita ini ruhnya kan parsial ya. Jadi kalau misalnya kayak struktur atom gitu muter gitu, kita ya ionnya lah gitu muterin itu ya. Jadi kalau misalnya kita cinta ya kita tinggal ngakses ke situ ya. Abah Guru Sekumpul tuh kayak sinyal televisi ya, gue jelasin ribet lah pokoknya deh. Jadi gini ya, selama kita cinta sama Abah Guru Sekumpul itu pasti benar, itu cintanya dia. Kata Abah Guru Sekumpul, aku itu berwujud dari cintanya muhibin-muhibinku pada aku gitu loh. Makanya sekarang ada orang bilang, berarti lu menentang omongan Abah Guru Sekumpul, yang Abah Guru Sekumpul itu wah ini bala begini. Enggak lah, enggak. Abah Guru Sekumpul kan cerita, lihat deh detail videonya. Abah itu mendengar dari orang yang nggak pernah bohong gitu. Bukannya Abah ini ala Idrus, nggak pernah, nggak dengerin yang detail. Ya kayak gitu ya. Jadi ini kalau kita pengen cinta sama Abah Guru Sekumpul, cintailah kalam-kalamnya, cintailah pemikirannya, cintailah semua-muanya gitu. Jadi ya benar kata Pak Kiai Fuad gitu. Jadi kita ini beragama itu harus logis dan nggak boleh bertentangan dengan sains gitu. Makanya Allah itu, Al-Quran itu ya dongeng tapi yang teraktualisasi di alam faktual. Mudah-mudahan keturunan gue kalau nonton video ini bisa jadi lebih cerdas, jadi dia bisa tahu mana ulama yang bisa diikutin, mana ulama yang dawir, mana ulama yang ini apa segala macam. Kokong nih, papa nih berpesan harus logis. Kalau udah logis bisa masuk ke hati nurani ya ikutin, jangan tinggalin. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.